Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan Pak Dewan di sini di channelnya Pak Deone Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan logaritma, yaitu materi kelas 10 Matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan logaritma. Nah, coba kalau kita lihat di sini pertidaksamaan logaritma. Pertidaksamaan logaritma nanti bentuknya adalah bisa seperti ini. Contohnya A log fx. Di sini ada tanda pertidaksamaan. Nanti bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan dari A log Gx. Nah, apa sih pertidaksamaan logaritma itu? Jadi pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang mengandung fungsi-fungsi logaritma. Nah, jadi konsep pertidaksamaan logaritma jadi nanti adalah untuk A anggota bilangan real dengan A lebih besar 0 dan A tidak sama dengan 1, atau dengan kata lain ini adalah untuk basisnya atau bilangan pokoknya di bilangan real dan basisnya atau bilangan pokoknya positif dan tidak sama dengan 1, dengan serta fungsinya, fungsi fx dan gx. Bentuk pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan dengan bergantung dari nilai A atau nilai basisnya. Nah, bagaimana solusi pertidaksamaannya? Mari kita simak. Tapi sebelum kita lihat solusinya dan contoh-contohnya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dulu ya. Kita lihat solusi pertidaksamaan logaritma. Solusi umum, solusi yang pertama adalah kita lihat, atau dengan kalau di literatur yang lain ini disebut juga dengan solusi numerus. Ya. Yang pertama, untuk basisnya yang lebih dari 1 atau untuk nilai A yang lebih dari 1, maka nanti tanda ketidaksamaannya atau ketaksamaannya tetap tidak berubah. Jadi misalkan di sini A log fx lebih besar dari A log gx. Maka solusinya adalah kita tinggal lihat numerusnya saja. Fx dengan gx gitu ya. Fx lebih besar dari gx. Jadi pertidaksamaannya tidak berubah. Ya, jadi kalau di sini lebih besar, nanti solusinya fx lebih besar dari gx. Kalau fx-nya lebih besar sama dengan dari gx, maka solusinya fx lebih besar sama dengan gx. Begitupun kalau A log fx lebih kecil dari A log gx, maka solusinya fx lebih kecil dari gx. Jadi tanda pertidaksamaannya tetap atau tidak berubah. Sedangkan untuk nilai A-nya yang lebih kecil dari 1 atau basisnya lebih kecil dari 1, maka ketidaksamaannya berubah atau dibalik. Jadi kalau nanti nilai A-nya biasanya bentuknya pecahan yang kurang dari 1, contoh misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya, maka kalau kita lihat di sini solusinya A log fx lebih besar dari A log gx. Karena tadi di awal A-nya lebih kecil dari 1, maka solusinya yang awalnya tandanya lebih besar, maka menjadi fx lebih kecil daripada gx. Yang awalnya misalnya A log fx lebih besar sama dengan A log gx, maka solusinya jadi fx lebih kecil sama dengan gx. Jadi berubah tanda ketidaksamaannya. Itu untuk yang nilai basisnya lebih kecil daripada 1.
Nah, kemudian solusi syarat logaritmanya, nah yaitu solusi syaratnya seperti biasa dengan persamaan pada video sebelumnya, yaitu kalau di situ di numerusnya ada fungsi, misalnya fx-nya, berarti numerusnya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar 0. Jadi nanti ada dua ada dua langkah solusi. Langkah pertama yaitu dengan pertidaksamaannya, langkah kedua adalah dengan solusi syarat logaritma itu sendiri, yaitu fx-nya harus positif dan g-nya harus positif. Jika dua langkah tersebut sudah kita lewati, kita lakukan, maka solusi totalnya adalah semua nilai x yang memenuhi solusi umum dan solusi syarat. Jadi solusi umum tadi ya, apakah tadi tanda ketidaksamaannya tetap atau berubah, dan kemudian solusi syaratnya, syarat logaritma, yaitu fx-nya harus positif dan gx-nya harus positif. Sehingga ketika kita dapat kedua solusi tersebut, solusi totalnya yaitu adalah irisan dari semua himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti bisa kita buat garis bilangan. Nah, dari kedua garis bilangan pada solusi tersebut, maka kita lihat irisannya. Biar lebih jelas, kita lihat contoh. Nah, ini contoh soal yang pertama. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan dari 2 log x tambah 1 lebih besar dari 3. 2 log x tambah 1 lebih besar dari 3. Nah, bagaimana solusinya nih? Nah, perhatikan. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat basisnya berapa nilainya, bilangan pokoknya berapa, atau nilai A-nya berapa? Oh, nilai A-nya 2. Karena nilai A-nya 2 dan 2 itu lebih besar dari 1, ya, maka nanti tanda pertidaksamaannya tetap tidak berubah. Jadi sini saya tulis jawab. Nah, karena ruas kiri berbentuk bilangan logaritma, ruas kanan berbentuk bilangan real, maka pertama itu kita harus mengubah kedua ruas menjadi bilangan logaritma. Jadi ruas kiri kan 2 log dalam kurung x tambah 1 lebih besar. Nah, di sini karena 3, maka kita rubah menjadi bilangan log. Karena basisnya 2, maka jadi 2 log 2 pangkat 3. Sehingga diperoleh 2 log dalam kurung x tambah 1 lebih besar dari 2 log 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, ruas kiri dan ruas kanan udah bentuknya bilangan logaritma. Nah, sesuai dengan tadi solusinya ada dua, yaitu pertama solusi umum dulu. Ya, fx-nya adalah x tambah 1. Gx-nya ada 8. Maka sini kita buat ini solusi umumnya. Jadi fx-nya x tambah 1. Nah, ingat karena bilangan pokoknya 2 lebih besar dari 1, maka tandanya tetap tidak berubah. Jadi lebih besar gitu kan ya. Karena di soal lebih besar, tanda pertidaksamaannya tetap x tambah 1 lebih besar dari 8. Sehingga diperoleh x lebih besar dari 8 kurang 1. X lebih besar dari 8 kurang 1 berapa? Yaitu 7. Nah, ini adalah solusi umumnya. Kemudian bagaimana solusi khususnya? Nah, di sebelahnya saja. Mana kursornya? Ya. Oke.
Nah, jadi bisa kita peroleh solusi yang kedua, yaitu di sini lihat fungsi numerusnya adalah X tambah 1. X tambah 1. Syaratnya apa? Syaratnya adalah positif atau lebih besar dari 0. Jadi sini kita tulis X tambah 1 lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh X lebih besar dari min 1. Di sini sudah diperoleh dua solusi, solusi umum dan solusi syarat. Nah, berikutnya adalah kita buat garis bilangannya. Garis bilangan, kita misalkan gini. Di sini titiknya adalah min 1 dan 7. Kita lihat X lebih besar dari 7. Berarti kalau lebih besar kemana? Ke kanan. X lebih besar dari min 1. Kalau lebih besar kemana? Berarti ke kanan juga. Di mana irisannya? Irisan itu apa? Irisan itu adalah daerah yang terarsir oleh atau daerah yang diarsir yang dilewati oleh dua solusi tersebut. Berarti sini dong. Nah, ini bisa saya arsir di sini. Berarti ini penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar dari 7. Kenapa yang dipakai yang 7? Karena ini kalau min 1 kan lebih besar ke kanan. Ini 7 lebih besar, berarti ke arah kanan juga. Berarti yang terarsir oleh dua arsiran tersebut berarti daerah sini yang X lebih besar dari 7. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Berikutnya, contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi dari setengah log 2X kurang 3 lebih besar sama dengan setengah log X tambah 1. Bagaimana ini caranya? Oke, kita lihat. Nah, yang pertama yaitu solusi umumnya. Solusi umum. Bentar. Pencet. Ya, solusi umumnya kita lihat. Yaitu numerus, fungsi numerus ruas kiri dengan fungsi numerus ruas kanan. Yaitu ruas kiri adalah 2X kurang 3. Karena di sini nilai basisnya 1/2 atau bilangan pokoknya lebih kecil dari 1, maka yang awalnya lebih besar sama dengan tandanya jadi dibalik, dirubah. Nah, jadi kalau awalnya lebih besar sama dengan, berubah jadi lebih kecil sama dengan X tambah 1. Kenapa berubah? Karena nilai bilangan pokoknya lebih kecil dari 1. Karena 1/2 itu kan lebih kecil dari 1. Sehingga diperoleh 2X. X-nya pindah, dikurang X lebih kecil sama dengan 1. Ini min 3-nya ke kanan, jadi plus 3. Maka diperoleh X lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah solusi umumnya. Kemudian solusi khususnya. Solusi khususnya, solusi khusus. Karena terdapat dua fungsi pada numerus, gitu ya. Jadi yang pertama adalah
2x kurang 3 lebih besar dari 0, maka diperoleh 2x lebih besar dari 0, 2x lebih besar dari 3 ya, sehingga menghasilkan salah ini salah ya. Maka ini mana kursornya nih? Maka saya tulis ini aja ya. Jadi 2x lebih besar dari 3 sehingga diperoleh x lebih besar dari 3/2. Itu numerus yang pertama. Terus numerus yang kedua, x tambah 1 lebih besar dari 0. Maka x lebih besar dari min 1. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya penyelesaian totalnya? Jadi kita buat garis bilangan di sini. Buat garis bilangan. Nah, di sana titiknya berapa saja? Min 1. Terus 3/2. 3/2 dan terakhir adalah 4. Kita cari irisannya. Kita lihat x kurang dari sama dengan 4. Berarti dia ke arah kiri garis bilangannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah x lebih besar dari 3/2. Berarti kalau lebih besar ke arah kanan. Ini karena tidak ada sama dengan jadi bolong. Nah, ini karena ada sama dengan berarti bulatannya penuh. Terus x lebih besar dari min 1. X lebih besar dari min 1 berarti ke arah kanan juga. Mana yang daerah yang dilalui oleh 3 garis? Berarti sini kan, daerah sini irisannya. Ya. Ini arsirannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan x demikian sehingga 3/2 lebih kecil. Tidak pakai sama dengan ya, karena di sini dia di garis bilangannya bolong. X lebih kecil sama dengan 4. Nah, di sini juga kan bolong karena syarat numerus solusi khusus syarat khususnya di sini tidak pakai sama dengan. Jadi ini jawabannya. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan log x pangkat 2 tambah 4x tambah 4 lebih kecil sama dengan log 5x tambah 10. Nah, kalau tidak ditulis bilangan pokoknya arti berapa? Nah, kalau dia tidak ditulis bilangan pokoknya, berarti itu bilangan pokoknya bernilai 10. 10 berarti lebih besar dari 0. Yang pertama yaitu solusi umumnya dulu. X kuadrat tambah 4x tambah 4. Karena lebih besar dari 0, maka tandanya tetap lebih kecil sama dengan 5x tambah 10.
Nah, sehingga diperoleh, kumpulkan. Ini kan karena menjadi pertidaksamaan kuadrat. Jadi ke ruas kiri semua. X kuadrat tambah 4x. Ini 5x pindah, jadi kurang 5x tambah 4. 10-nya pindah, jadi dikurang 10. Lebih kecil sama dengan 0. Sehingga didapat x kuadrat min x. 4 kurang 10 berapa? Min 6. Lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan di sini, ya, kita akan memperolehnya x. Berapa faktor dari min 6? Yaitu min 3 dikali plus 2. Sehingga hasilnya adalah x lebih kecil sama dengan 3 atau x lebih besar. Ini berubah jadi lebih besar dari min 2 karena min 2 lebih kecil daripada 3. Nah, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, solusi masing-masing fungsi numerusnya, gitu ya. Nah, masing-masing fungsi numerusnya, sehingga kita bisa memperolehnya x kuadrat tambah 4x tambah 4 lebih besar dari 0, kan syarat numerusnya ya. Nah, ini faktorkan. Ini kan sama aja dengan x plus 2 pangkat 2. Gitu kan? X kuadrat tambah 2ab. X kuadrat tambah 2 kali X tambah 2 kan 4X ditambah 2 pangkat 2, 4. Jadi lebih besar 0. Jadi X tambah 2 lebih besar dari 0. Jadi X lebih besar dari min 2. Terus fungsi numerus satu lagi yaitu 5X tambah 10 harus lebih besar dari 0. Sehingga diperoleh 5X lebih besar dari min 10. X lebih besar dari min 2. Nah, sehingga ini kan udah diperoleh ya dari dua solusi umum dan solusi khususnya, solusi syaratnya. Sekarang kita lihat ke dalam garis bilangannya. Garis bilangan. Titiknya berapa saja di sana? Oh, min 2. Min 2. Min 2, 3. Oh, ini min 2 juga. Berarti kita min 2 dan 3 saja yang diambil titiknya. Yang pertama adalah X lebih besar dari min 2. X lebih besar aja dari min 2. Berarti irisannya kalau yang sama dengan yang tidak sama dengan, berarti kita ambil yang tidak sama dengan. Lebih besar berarti ke arah kanan. Kemudian lebih kecil dari sama dengan 3. Sini penuh ke arah kiri. Nah, mana irisannya? Tengah-tengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Yaitu min 2 X sedemikian sehingga min 2 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 3. Nah, itu jawabannya. Kenapa si min 2-nya tidak ada sama dengannya? Karena min 2-nya kan irisan dari solusi umum dengan solusi syarat. Di sini min 2-nya ada yang pakai sama dengan dan ada yang tidak pakai sama dengan. Maka irisannya kita ambil yang tidak pakai sama dengan.
Nah, jadi seperti itu. Itu adalah contoh soal yang ketiga. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Nah, berikutnya bisa kalian kerjakan latihan. Nah, ini. Jadi bisa buat latihan ya. Nah, ini adalah bisa kalian kerjakan. Nah, dan jangan lupa untuk like gitu ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Oke, biar lebih semangat lagi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Berikutnya nanti ada video lagi. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi